Virus corona merupakan pandemi global yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di mana virus tersebut sudah masif menginfeksi masyarakat Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim memiliki peran penting dalam membantu pemerintah untuk mencegah virus tersebut tidak sampai membahayakan umat lebih banyak lagi. Peran Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan diterbitkannya fatwa-fatwa mengenai pencegahan COVID-19, sehingga dalam suasana pandemi seperti saat ini, umat Islam di Indonesia tetap dapat melaksanakan segala macam ibadahnya dengan iman, khusyuk, dan imun. Melalui fatwa-fatwa tersebut, MUI mengajak seluruh umat muslim di tanah air untuk berikhtiar dan bersama-sama berkontribusi sesuai kompetensi masing-masing dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya pemirsa? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia pastinya. Karena senang sekali pada kesempatan kali ini saya Irmalia Septiana dapat menyapa Anda dalam program Gerakan Penanggulangan Pandemi COVID-19 berbasis Fatwa MUI. Ya pemirsa, hingga hari ini kita masih harus menghadapi pandemi COVID-19 yang bahkan masih terus membuat kita khawatir dengan banyak hal. Bahkan juga pemirsa, sesuatu ataupun cita-cita yang kita harapkan COVID ini harus segera pergi, nyatanya harus terus kita hadapi. Tapi tak mengapa, selama kita masih terus mentaati protokol kesehatan, insya Allah kita bisa selamat menghadapi pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbincang bersama dengan Sekjen MUI, yakni Bapak Dr. Amir Syah Tambunan MA, dan kita akan berbincang terkait dengan pengaruh fatwa MUI dalam pencegahan COVID-19 di Indonesia. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Amir Syah Tambunan. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Irma? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat ya Pak Amir Syah ya? Sehat walafiat. Saya izin menggunakan masker lagi ya, karena jarak kita masih agak terlalu dekat mungkin. Iya. Ya. Baik, Pak Amir Syah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan pengaruh fatwa MUI dalam pencegahan COVID-19 di Indonesia. Nah, ini COVID-19-nya saja memang membuat kita takut, khawatir, apalagi kayaknya udah banyak orang juga yang merasakan dampak buruk dari pandemi COVID-19. Ya, tahun lalu saat awal COVID datang mungkin kita masih bisa menerima banyak hal yang dibatasi, termasuk dalam ibadah itu juga sendiri gitu ya Pak Amir Syah. Tapi sehingga tahun kedua ternyata pun masih cukup ketat untuk terus mentaati prokes demi mencegah COVID-19. Nah, apa ini yang menjadi perhatian dari MUI dengan adanya pandemi COVID-19? Silahkan Pak Amir Syah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun Anda berada yang dimuliakan dirahmati Allah, berbicara soal pengaruh fatwa MUI dalam pencegahan COVID, secara umum saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, secara kuantitatif, dan yang kedua adalah secara kualitatif. Seperti kita ketahui bahwa untuk melahirkan sebuah fatwa itu tidak mudah. Terkadang MUI itu hanya satu fatwa dalam 1 tahun. Okay. Tapi kali ini yang sudah saya hitung lebih dari 10 fatwa yang sudah dikeluarkan dalam hampir 2 tahun terakhir. Mengapa demikian? Karena ini pertanyaan masyarakat. Karena fatwa itu salah satu fungsinya adalah menjawab pertanyaan masyarakat, dan kalau tidak dijawab pertanyaan masyarakat, itu masyarakat bisa ragu, bahkan bisa bingung. Seperti apa sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam hal menghadapi COVID-19. Tadi Mbak Irma mengatakan ada ketakutan, ada kekhawatiran.
soal ketakutan dan kekhawatiran ini pertama sekali harus kita luruskan terlebih dahulu ya. Ada orang mengatakan begini, sudahlah cukup takut kepada Allah, kepada COVID tidak usah takut. Nah ini kan pernyataan yang terkadang sering disalahpahami, bahwa takut kepada Allah untuk kita tetap melaksanakan perintah Allah. Betul. Takut kepada COVID itu juga untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi artinya ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah. Betul. Kenapa? Karena satu hal yang menjadi pertanyaan masyarakat juga, seperti halnya salah satu fatwa MUI misalnya terkait dengan sholat taraweh, sholat Jumat, ya. Sholat berjamaah berjamaah ya, yang mengumpulkan banyak massa. Nah, ada yang mengatakan begini, kok sholat dilarang, gitu kan? Nah, sebenarnya bukan melarang sholat. Sholat itu perintah wajib hukumnya. Betul. Tapi yang dimaksud di sini adalah cara sholatnya itu tidak usah berjamaah dalam arti berkerumun, karena berkerumun itu menimbulkan resiko besar terhadap penularan. Ya, contoh yang sederhana, kalau di satu masjid itu ada 30 orang, satu di antara yang sudah terinfeksi, misalnya nih, nauzubillah misalnya ya, maka keseluruhan itu bisa terdampak dari apa yang tengah dihadapi oleh masyarakat satu orang itu. Nah, oleh karena itu tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah tatkala ada resiko ya, atau istilah fatwa itu terkendali atau tidak terkendali. Kalau pemerintah menggunakan istilah zona merah, hijau, oranye gitu. Nah, kalau MUI menggunakan istilah dalam fatwa itu adalah terkendali atau tidak terkendali. Nah, yang tidak terkendali itu tadi misalnya yang zona merah ya, yang sangat berbahaya. Betul. Maka saya berkali-kali menganjurkan, dan dalam fatwa juga jelas sebaiknya sholat di rumah saja. Apakah sholat Jumat, sholat taraweh, sholat Idul Fitri yang baru lalu, dan nanti sholat dalam waktu dekat Idul Adha. Nah, kenapa demikian? Karena lagi-lagi ya, bahwa virus COVID ini memang bukan isu, tapi ini fakta. Nyata. Dan bukan juga kita nakut-nakuti, tetapi ini untuk menjaga diri. Mengapa? Karena menjaga diri itu hukumnya wajib. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, pelihara diri keluargamu dari siksa api neraka. Jadi jangan sampai COVID ini sebagai bagian dari bentuk siksaan api neraka di dunia. Gitu ya. Tapi kita harus betul-betul menjaga diri kita ini dengan cara apa? Menegakkan protokol kesehatan. Misalnya Mbak Irma sekarang pakai masker. Saya lagi bicara, ya, nanti juga begitu saya pakai masker, sebaliknya. Jadi kita semua ini, saya sering mengatakan bahwa ada 3 wajib yang harus kita lakukan. Pertama adalah wajib iman, pasti, untuk memperkuat iman supaya kita tetap optimis. Betul. Nah, yang kedua adalah wajib aman, itu menjaga jarak, jangan kerumunan. Yang ketiga wajib imun. Begitu. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan begitu ya Pak Mirsa ya, wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Wajib imun. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, nah Pak Mirsa, kita masih akan kembali lagi berbincang pastinya, dan pemirsa kita akan berbincang lagi. Ini kemudian tadi dikatakan juga oleh Pak Mirsa bahwa biasanya MUI dalam 1 tahun hanya mengeluarkan 1 fatwa, dan kali ini menjadi 10 fatwa, lebih dari 10 fatwa bahkan. Dan ini adalah satu hal yang menjadi bukti nyata bahwa MUI sangat peduli dengan kondisi Indonesia saat ini. Dan kita masih akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama dengan kami. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami di Gerakan Penanggulangan Pandemi COVID-19 berbasis fatwa MUI. Masih bersama dengan Dr. Amirsyah Tambunan, dan kita masih harus terus diingatkan bahwa COVID itu nyata, ya benar. Kita bahkan sudah merasakan akibat ataupun hasil dari adanya pandemi ini begitu ya. Banyak dari kita mungkin yang mendapatkan kabar berita tidak baik begitu, dan juga kondisi-kondisi yang lainnya yang akhirnya harus membuat kita lebih pasrah, tapi
tapi bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Harus tetap menjaga protokol kesehatan, harus juga tetap berupaya menjaga imun tubuh kita. Nah, ini pada episode kali ini kembali saya ingatkan tema kita adalah tentang pengaruh fatwa MUI dalam pencegahan COVID-19 di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan salah satu fatwa yang kemudian dikeluarkan oleh MUI begitu ya. Tapi ini menjadi menarik juga bahwa yang biasanya di hari-hari biasa dalam kondisi normal, MUI hanya menghasilkan satu fatwa dalam 1 tahun. Apa yang menggerakkan MUI sampai memutuskan bisa mengeluarkan 10 bahkan lebih fatwa dalam kondisi pandemi saat ini? Silakan Pak Amir. Baik, terima kasih Pak Irma. Saya ingin menyampaikan 2 hal ya. Pertama, tentang mekanisme menghasilkan fatwa. Dan yang kedua tentu kaitannya nanti dengan fatwa apa saja yang terkait dengan soal COVID. Ya, mekanisme ini memang sudah baku yang disebut dengan SOP ya, Standard Operating Procedure ya. Bahwa tidak mudah untuk menghasilkan sebuah fatwa karena apa? Karena harus ada mustafti, betul. Ya. Kemudian harus ada tasyawurul masalah yang harus jelas. Apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh umat sekarang? Misalnya kita ambil contoh soal vaksin yang sempat kontroversi. Seingat saya sudah ada 3 fatwa soal vaksin ini. Yang pertama adalah fatwa tentang vaksin Sinovac. Yang kedua AstraZeneca. Teman-teman bilang AstraZeneca, sering dikeluarkan karena sering menimbulkan pertanyaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah tentang Sinovac. Nah, nanti yang ke depan ada kira-kira 2 lagi yang sedang dibahas sekarang. Karena apa? Karena kebutuhan vaksin kita ini sangat bayangkan dari 270 juta penduduk, kira-kira itu membutuhkan vaksin 2 kali lipat dari 100, kalau mau 70% ya, sekitar 141 juta. Kali 2, coba bayangkan itu. Berarti hampir 300 juta kan? 300 juta vaksin. Karena harus 2 kali melakukan vaksinasi. Betul. Nah, tapi itu urusan ahli vaksin lah itu ya, bagaimana atau Kementerian Kesehatan bagaimana memenuhi vaksin. Tapi kembali pada soal fatwa tadi, mengapa harus sesuai SOP? Supaya fatwa yang kita hasilkan ini betul-betul mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh umat. Apa permasalahan yang dihadapi oleh umat? Yaitu bahwa pandemi COVID ini harus segera berakhir. Mengapa harus segera berakhir? Karena sudah menimbulkan kesulitan masyarakat yang luar biasa. Ya, nah kesulitan masyarakat yang dihadapi masyarakat ini baik soal ekonomi, ya, soal kesehatan dan soal-soal lain yang bisa berdampak terhadap kehidupan masyarakat kita. Contoh, masyarakat kita ini sekarang butuh makan misalnya. Nah, supaya masyarakat kita bisa memenuhi makan, hidupnya kan harus normal. Nah, supaya normal, ini harus mampu untuk menciptakan suasana ekonomi yang normal juga. Nah, salah satu cara untuk mengakhiri COVID secara ikhtiar nih ya. Jadi ada 3 ya. Pertama ikhtiar, yang kedua doa, yang ketiga tawakal kepada Allah. Nah, ikhtiar ini salah satu caranya dengan vaksin. Betul. Nah, kalau ikhtiar dalam bentuk lain seperti menegakkan prokes, seperti saya sering pakai masker misalnya ya, ini sudah sering kita lakukan. Jadi ini saya sering mengatakan ini dengan cara 5 sehat, 6 sempurna. Jadi ada lagi tuh, jadi saya akan jelaskan sampai ke situ ya. Nah, tapi ini kembali soal fatwa. Nah, soal fatwa ini memang ada 2 hal yang menjadi soal pokok ya. Pertama, substansi fatwa itu sendiri. Yang kedua adalah substansi fatwa itu harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi misalnya begini, apa hukumnya pakai masker? Gini ya, kita pakai masker misalnya. Dalam hadis Rasulullah kan tidak boleh pakai masker kalau sholat. Nah itu kan. Jadi itu menjadi pertanyaan di masyarakat. Betul. Itu. Nah dalam fatwa kita jelaskan bahwa di dalam konteks hadis itu memang dalam kondisi normal. Tapi dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 untuk mencegah, kita dibolehkan
ya untuk memakai masker dalam sholat. Itu contoh sederhana itu. Dan bahkan ada yang jadi viral di masyarakat ya. Ketika orang masuk masjid pakai masker, ya pakai masker gitu. Ya pakai seperti ini kan. Kemudian diusir oleh, tanda petik ya, diusir atau disuruh pergi oleh salah satu pengurus masjid. Karena apa? Karena pengurus masjid bilang, udah nggak usah pakai masker ini. Sini nggak ada COVID. Apa itu COVID gini-gini? Nah, ini nauzubillah ya, jangan sampai kita takabur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai kita sombong. Kenapa? Karena disinilah pentingnya kita ikhtiar. Bahwa pakai masker ini, lagi-lagi ya, pakai masker seperti Mbak Irma seperti ini salah satu ikhtiar kita, supaya virus tidak masuk ke dalam melalui jalur mulut kita sendiri. Hidung kita. Nah, terutama ketika kita berbicara. Atau yang sering memang orang terkena itu di saat makan, ya. Ada pesta bareng, kemudian makan, maka setiap kali ada pertemuan seperti itu kita anjurkan makannya cukup dimasukin ke box saja. Supaya Dan tidak itulah menjadi pentingnya kita menjaga jarak aman tadi begitu ya, betul. agar ya itu merupakan satu bentuk ikhtiar kita juga begitu ya Pak Amir Syah. Nah Pak Amir Syah, nanti kita masih akan bertanya lagi, ini pertanyaan terakhir nanti, aku akan bertanya terkait dengan fatwa MUI yang dihasilkan di masa pandemi ini, apakah kemudian berlaku juga di masa luar pandemi atau bagaimana, apakah ada perubahan dari fatwa-fatwa MUI yang sudah dikeluarkan. Jadi kita akan tahu jawabannya pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami di TV Muhammadiyah. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama dengan kami di Gerakan Penanggulangan Pandemi COVID-19 berbasis Fatwa MUI. Ini menjadi pertanyaan selanjutnya juga tadi ya pemirsa yang sempat terputus. Apakah kemudian nanti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di masa pandemi ini, adakah yang bisa berlaku di masa-masa normal nanti? Atau sebenarnya ini memang betul-betul hanya bisa berlaku di masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Silahkan Pak Amir Syah. Ya, baik. Memang di dalam fatwa ini ditegaskan di klausul bahwa fatwa ini mulai berlaku ya sejak tanggal ditetapkan. Nah, sampai kapan berlaku fatwa ini? Memang tidak dibatasi sampai tahun seberapa itu, tapi yang jelas ini situasional ya. Ketika kondisi COVID seperti sekarang ini belum berakhir, maka selama itulah fatwa ini tetap dan masih berlaku. Oleh karena itu, saya mengajak kepada masyarakat, ya, soal fatwa ini memang seringkali masyarakat itu ada 4 hal soal fatwa ini ya. Masyarakat belum baca fatwanya, akhirnya dia belum paham. Betul. Kemudian dia kadang-kadang juga salah paham. Atau yang ketiga, pahamnya salah. Yang keempat, dia gagal paham. Nah ini yang penting. Jangan sampai soal fatwa ini kita gagal paham. Dalam arti begini ya. Dalam arti masyarakat kita ini, dia terkadang, itu apa itu? Fatwa itu, apa itu namanya dia? Tidak benar itu. Tidak benar itu fatwa. Nah oleh karena itu, ketidakbenaran itu dianggap menjadi bagian dari untuk secara keseluruhan. Ya, jadi ini yang saya maksud, jangan sampai kita gagal paham ya. Oleh karena itu saya mengajak para pemirsa sebaiknya betul-betul dibaca ya. Memang untuk sosialisasi fatwa ini dalam waktu yang terbatas tidak cukup. Mengapa? Karena lagi-lagi ya fatwa ini kan punya mekanisme yang secara standarnya betul-betul harus mendalami dalilnya ya. Dan kemudian harus memahami tasyawurul masalahnya. Kemudian harus dia bisa berhujjah ya kan, bagaimana pendapat tidak segera dasar dalam Quran dan hadis, tapi juga bagaimana para pendapat imam. Nah karena itu dalam konteks fatwa ini ada tingkat masyarakat kita yang disebut dengan sebagai seorang mujtahid. Mujtahid itu artinya para ahli fikih yang harus bisa memberikan pendapat. Dan sekarang mujtahid untuk konteks Indonesia, dia bukan pendapat perorangan, tetapi dia secara jam'i bersama. Beda dengan mufti di Mesir atau di negara-negara Islam. Ya, jadi di Indonesia ini mufti dalam tanda petik Majelis Ulama Indonesia diberikan kewenangan otoritas oleh negara, oleh masyarakat
Sehingga MUI ini betul-betul tempat bertanya dalam soal hukum. Nah, ini bicara tentang MUI itu menjadi tempat bertanya. Apakah kemudian masyarakat yang saat ini masih dalam kegalauan, masih kita nggak katakan mereka gagal paham, tapi mungkin masih belum tahu begitu ya Pak Amir Syah, dan ingin tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan jawaban dari MUI? Ya, jadi nanti kalau ya memang itu lagi ya, lagi-lagi kita memang dalam upaya untuk sosialisasi ini terbatas ya. Bisa jadi di TV Muhammadiyah, TV Majelis Ulama Indonesia, lewat TV Nahdlatul Ulama, ini kan komunitas segmennya kan terbatas. Padahal masyarakat Indonesia itu kan luas jutaan, sekali, betul. Ya kan? Sabang Merauke ya. Penduduk kita ini kan 270-an juta. Betul. Nah, kalau kita mau buka di link Google misalnya cari fatwa, ya itu bisa kebuka hal-hal yang tertentu. Karena mungkin belum semua diupdate ya. Nah, tapi yang jelas kami menganjurkan kepada masyarakat untuk terus membaca dan membaca. Karena membaca ini adalah pintu ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita tidak paham, ya, jangan sampai salah paham atau pahamnya yang salah atau gagal paham tadi. Nah, karena itu membaca itu penting sekali. Nah, oleh karena itu pengaruh fatwa ini lagi-lagi ya kami mengajak para ilmuwan akademisi untuk melakukan penelitian. Ya, sebab setahu saya ada beberapa akademisi memang sudah coba melakukan penelitian bagaimana pengaruh fatwa MUI, baik pengaruh dalam arti kualitatif ataupun kuantitatif, ya, sehingga apa? Sehingga fatwa ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga oleh masyarakat. Yang tadi misalnya ragu soal kita pakai masker, ya kan? Dalam sholat, apakah sholat saya sah atau tidak? Itu dia hanya pakai masker. Sebenarnya sah atau tidaknya sholat itu adalah yang penting dia sudah memenuhi syarat dan rukun sholat. Ya sah sholat. Tapi tetap memang takut ya Pak Amir Syah. Ada satu fatwa lagi Mbak. Apa itu? Ketika kita puasa, apakah batal puasanya ketika disuntik vaksin? Ya, Mbak Irma kalau misalnya waktu puasa disuntik vaksin, kan ragu tuh. Betul. Vaksin saya. Bisa nggak sih? Kalau Mbak Irma disuntik pakai apa itu kalau infus apa namanya? Infus apa itu namanya? Jarum. Infusan ya, infus yang jarum infus itu batal. Karena itu memasukkan makanan, semacam apa namanya vitamin. Tapi kalau disuntik lewat vaksin, dia tidak masuk ke saluran makanan, dia hanya di otot, maka puasanya tidak batal. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan sederhana, tapi secara nampaknya hampir sama-sama disuntikkan ya. Sama-sama disuntik. Yang batalkan puasa itu memasukkan dari rongga hidung, kerongkongan, ya kan, termasuk suami istri bersetubuh siang hari itu kan batal jelas. Betul, jelas. Tapi soal suntikan vaksin kan tidak ada dalilnya kan. Nah ini kita berikan fatwanya, jadi clear. Termasuk ada fatwa juga yang sudah kita dikeluarkan itu di swab. Nah dicolok itu apa itu? Hidung ya atau mulut ya. Nah, itu kan bisa nggak tuh? Bisa, tidak membatalkan puasa gitu. Kenapa? Karena tidak memasukkan itu, tidak meninggalkan sesuatu dalam bentuk makan atau minuman. Iya kan? Seperti kalau kita misalnya gosok gigi lagi berpuasa, batal nggak puasanya? Ya tidak. Enggak. Kita dibuang lagi kan? Jangan diminum ya Pak Mirza ya. Iya gitu. Oke. Terakhir saya ingin menjelaskan bahwa soal prokes ini lagi-lagi penting sekali. Tadi saya sempat menyinggung bahwa bagaimana kaitannya selain fatwa, ada hal-hal yang tentu tidak secara rinci, tapi ini penting dilakukan. Ya, misalnya saya sering mengatakan di media bahwa protokol kesehatan ini dengan cara 5 sehat 6 sempurna. 5 sehat itu ya kita terus senantiasa pakai masker, kemudian cuci tangan sesering mungkin. Kemudian yang ketiga, jaga jarak yang aman atau social and physical distancing. Yang keempat, olahraga tidak panik dan istirahat yang cukup. Ya, kemudian yang kelima, makanan yang halal dan thayyib. Ini makanan ini penting. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa ini penting kita lakukan? Karena inilah garda terdepan bagi masyarakat. Ini nggak ada modalnya ini, ya kan? Gratis ini. Tapi seringkali masyarakat, saya sering jalan ke beberapa daerah di sekitar Jabodetabek ini ya, ini masyarakatnya sudah kayak nggak ada COVID itu. Ya, saya pernah ke satu daerah di
di Mataram itu, satu kabupaten di Mataram arah ke timur itu. Orang di pasar itu ya merasa seperti nggak ada masalah gitu. Seperti kondisi normal. Kondisi normalnya. Nah, saya kan itu mengkhawatirkan sekali. Nah, karena itulah sekarang yang kita khawatirkan ini adalah jangan sampai transmisi dari kota itu ke desa. Ya, akibat apa? Apa kita lalai misalnya. Nah, oleh karena itu penegakan protokol kesehatan ini menurut hemat saya penting sekali kita lakukan dan dengan cara untuk melakukan pertama ya edukasi kepada masyarakat dan yang kedua adalah sosialisasi dan yang ketiga adalah literasi. Literasi apa? Literasi untuk memberikan pemahaman. Pemahaman yang utuh bagaimana tadi fatwa MUI. Baik, terima kasih Pak Amir Syah Tambunan, luar biasa sekali, sangat jelas ya. Ternyata bahkan memang fatwa MUI yang dikeluarkan di masa pandemi sekarang ini juga benar-benar memiliki pengaruh positif bagi masyarakat kita, di mana mereka insya Allah menjadi berkuranglah keraguan-raguan itu. Karena sesuatu yang dilakukan secara ragu-ragu menjadi tidak sempurna hasilnya nanti ya. Betul. Dan kita harus yakin bagaimana caranya kita agar yakin pemirsa, yang terpenting adalah jangan sampai kita malas untuk mencari informasi. Jangan menyalahkan orang-orang begitu ya yang memiliki kuasa sulit untuk bersosialisasi kepada kita karena memang ini masa pandemi. Jadi kita juga yang harus rajin-rajin membaca. Seperti itulah pesan dari Pak Amir Syah Tambunan. Terima kasih Pak Amir Syah. Sukses selalu, tetap sehat dan tetap memberikan pencerahan bagi kita semua insya Allah. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga kita tetap sehat walafiat, tetap berbahagia. Ingat, tetap ada pikiran positif dan konsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.